Buku Positive Thinking menemukan kebahagiaan dan meraih impian melalui pemikiran positif karya Gil Hassan. Ketika kita berpikir secara positif, segala masalah yang ada di hadapan kita akan membuat kita selalu bisa mengatasinya. Namun yang sering terjadi adalah kita berpikir negatif pada diri kita sendiri. Cara berpikir negatif merupakan salah satu aspek emosi kita seperti rasa takut, khawatir, dan emosi negatif lainnya. Emosi itu yang membuat kita terus berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan itu, atau aku takut melakukan itu, yang membuat diri kita merasa buruk. Meskipun begitu, sebenarnya emosi itu seperti semua emosi lainnya, yang memiliki maksud yang positif. Saat kita berada dalam perasaan bersalah, kita cenderung melihat sisi negatifnya saja, yang akhirnya membuat kita terus berkubang dalam perasaan negatif. Namun, jika kita mengalihkannya dengan berpikir positif, kita akan mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Pikiran negatif dapat mempersempit perspektif pemikiran kamu. Pemikiran yang sempit akan memfokuskan perhatian pada situasi yang negatif saja. Emosi sedih, cemas, khawatir sebenarnya tidak nyaman, tetapi sifat-sifat tersebut menguntungkan jika kita dapat meresponnya secara positif. Apa yang kita lihat dapat mempengaruhi cara pandang positif atau negatif, karena otak bertanggung jawab untuk merespon informasi visual. Ketika kita berada dalam suasana hati yang positif, otak kita akan menyerap lebih banyak informasi. Sedangkan jika berada di dalam suasana hati negatif, membuat otak kita hanya berfokus pada sudut pandang yang terbatas. Saat kita memikirkan atau mengerjakan suatu hal yang baru, maka otak kita akan membentuk jalur saraf yang baru. Setiap kali kamu berpikir dan bertindak dalam cara khas itu, otak kamu akan menggunakan jalur saraf yang sama. Jalur itu menjadi semakin kukuh setiap kali digunakan. Hal ini akan sama ketika kita akan berpikir atau bertindak. Kebiasaan berpikir negatif akan menciptakan jalur saraf negatif yang kuat di dalam otak kita, sehingga otak kita tidak memberikan ruang bagi kita untuk berpikir positif. Cara berpikir negatif contohnya, pertama, kamu memberikan nilai berlebih pada informasi atau pendapat yang mendukung pikiran negatif kamu. Kedua, jika ada suatu masalah, kamu langsung berpikir, itu pasti kekeliruan yang telah aku lakukan. Ketiga, kita terlalu terfokus pada aspek negatifnya. Kenapa hal ini selalu terjadi padaku? Saat sudah menyelesaikan tugas dan orang lain memberikan ucapan selamat, kamu berpikir, tetapi sebenarnya tidak sebagus yang kamu pikirkan. Keempat, selalu memikirkan yang terburuk. Kamu menduga-duga dengan ketakutan akan timbulnya masalah. Kelima, menyalahkan orang lain atau kondisi atas sesuatu yang tidak sesuai. Bisa juga dengan menyalahkan diri sendiri jika tidak berjalan dengan baik. Yang keenam, jika cenderung berpikir negatif, otak kamu akan secara otomatis menafsirkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam cara pandang negatif. Ada dua pendekatan untuk membuat kita menyadari pikiran kita. Pertama, menganalisis apakah pikiran kita membantu untuk melihat pandangan yang baik dan bermanfaat atau tidak. Kedua, menerima pikiran negatif namun berupaya untuk mengambil tindakan positif. Pastikan agar kamu berusaha untuk mengutarakan pikiran-pikiran positif yang diterima akal dan cukup realistis, sehingga kamu bisa mempercayainya. Perlahan, pikiran positif yang kita usahakan akan menjadi sebuah kebiasaan ketika berhadapan dengan situasi atau masalah yang sedang kamu hadapi. Menarik kesimpulan di dalam pikiran kita bukan berdasarkan faktor lingkungan, tetapi berdasarkan hasil kerja otak kita. Namun, tidak hanya memikirkan hal-hal positif saja, tetapi harus diiringi dengan tindakan positif. Karena kita memiliki kekuatan untuk memilih apakah akan berpikir secara negatif atau positif. Pikiran positif tidak cukup untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Seseorang harus mengkombinasikannya dengan tindakan positif. Agar mudah untuk langkah berikutnya, kamu harus memiliki rencana, menciptakan ritme yang konstan, mengevaluasinya daripada memberikan tenggat waktu untuk mencapai sesuatu. Sebaiknya kamu berfokus pada tujuan secara konsisten.
Ketika jalan yang kita pilih tidak sesuai, bersiaplah mencari jalan alternatif untuk mencapai tujuan itu. Kita harus menciptakan pola pikir positif dengan mengidentifikasi 3 hal kecil positif yang terjadi. 3 hal ini mendorong kamu untuk aktif mencari berbagai kegiatan yang dapat mengapresiasi kamu. Melakukan 3 tindakan ini bukan hanya melatih pikiran kita untuk berpikir positif, tetapi kamu dapat belajar mengidentifikasi hal-hal positif daripada melihat kesulitan dan kekecewaan yang ada di hadapan kita. Misalnya, kamu bisa menjadi relawan di sebuah kegiatan yang membuat kamu terhubung dengan orang lain dan membuat pikiran kamu menjadi positif, tidak terfokus pada pikiran negatif yang memenuhi pikiran kamu. Kamu juga harus berhati-hati dengan ucapan. Pilihlah kata-kata positif kepada lawan bicara, karena kata-kata yang kamu gunakan akan menciptakan perbedaan besar pada pola pikir kamu. Ketika kamu merasa hatimu sedang buruk, yang dapat dilakukan adalah berbicara pada dirimu sendiri. Berbicara pada diri sendiri memiliki peluang tinggi untuk meningkatkan emosi positif kita. Semakin sering kamu melatih otak kamu untuk berpikir positif, semakin besar kemungkinan kamu memiliki pikiran dan keyakinan yang bermanfaat dan positif. Pikiran negatif akan melemahkan rasa percaya diri, membuat kamu merasa buruk dengan diri dan kemampuan yang dimiliki. Ketika kamu berpikir positif, kepercayaan diri akan meningkat, dan kamu merasa senang dengan kemampuan yang kamu miliki. Hal ini membuat kamu merasa senang dengan kemampuan diri sendiri yang bisa menyelesaikan banyak hal dalam berbagai kesulitan yang dihadapi. Jadi, temukan hal yang kamu senangi dan kerjakan hal itu terus-menerus. Ditambah, kamu harus meyakinkan dan memikirkan hal positif tentang diri sendiri secara terus-menerus. Selain itu, kamu juga harus meminimalkan bertemu dengan orang yang menyebarkan pikiran negatif. Carilah teman atau berita positif yang mendukung kamu berpikir positif. Kita juga harus berpikir positif ketika dihadapkan hal-hal yang sulit dalam hidup. Perlahan kita harus melepaskan ekspektasi tentang setiap hal yang harus terjadi sesuai dengan rencana kita. Jika kita menanamkan harus dalam setiap tindakan kita, yang terjadi adalah kekecewaan. Kekecewaan yang harus diambil adalah kekecewaan positif, agar kamu bisa belajar dari kekecewaan dan melangkah maju. Kamu juga harus menemukan sisi positif dalam penderitaan yang kamu alami. Seburuk apapun kondisinya, hal ini dapat membantu kamu mencegah pikiran dan hati kamu yang dikuasai oleh hal negatif. Ketika kamu hanya menemukan sedikit aspek positif dari masalah yang sedang dihadapi, jangan pernah terbuai dalam situasi buruk. Jauhkanlah diri dari hal negatif dan menempatkan diri pada situasi positif. Karena diri kamu menjadi pemegang kendalinya. Misalnya, perasaan bersalah, penyesalan yang timbul atas kekeliruan mengambil keputusan di masa lalu. Namun, berpegang teguh terhadap rasa bersalah tidak ada gunanya. Dengan menerima kenyataan, kita dapat memulai kembali melangkah maju. Memaafkan seseorang yang telah menyakiti hati kita, berarti melepaskan rasa sakit, frustasi, atau marah. Jika kamu memaafkan seseorang, kamu tidak mengubah masa lalu, tetapi mengubah masa depan. Pikiran negatif juga bisa karena kita takut gagal. Daripada takut dengan kegagalan, kamu bisa mengenali diri kamu bahwa kamu sudah mencoba dan mengalami kegagalan. Perfeksionis terlalu paku pada detail-detail yang kecil. Alih-alih berfokus pada ketidaksempurnaan, lebih baik arahkan perhatian pada aspek-aspek yang baik. Paksa diri kamu untuk melihat aspek-aspek yang positif dan berfokuslah pada hal tersebut. Pikiran negatif juga muncul ketika kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Buatlah upaya sadar untuk membebaskan diri kamu dari membandingkan diri terus-menerus. Arahkan perhatian pada kualitas-kualitas kamu untuk mengejar impian dengan cara kamu sendiri. Temukan inspirasi tanpa membanding-bandingkan. Pandang orang lain sebagai teladan yang dapat kamu tiru dan menginspirasi kamu, daripada melihat sebagai orang-orang yang lebih atau memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan kamu. Dengan berpikir positif, kamu bisa melakukan cara paling efektif untuk meningkatkan taraf hidup.
Terima kasih sudah menonton video ringkasan buku Positive Thinking, Menemukan Kebahagiaan dan Meraih Impian Melalui Pemikiran Positif karya Gil Hassan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video